Shalom, selamat pagi adik-adik. Gimana nih kabarnya? Ya, Lausa harap adik-adik yang ada di rumah dalam keadaan sehat. Nah, pada saat ini kita akan mulai ibadah sekolah minggu kita. Adik-adik mempersiapkan diri, mempersiapkan hati untuk kita datang kepada Tuhan. Kita mau memuji, bersuka cita, memuliakan nama Tuhan. Nah adik-adik, pada saat ini kita akan mengangkat pujian Hebatlah Tuhan Yesus. Kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang bisa melakukan apapun di dalam kehidupan kita. Kita angkat pujian Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Apapun Dia bisa. Dalamnya hatiku pun selalu oleh mujizat bercahaya. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling dapat diandalkan. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling aku cinta. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Apapun Dia bisa. Dalamnya hatiku pun selalu oleh mujizat bercahaya. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling dapat diandalkan. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling aku cinta. Oke adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah kita, terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini kami mengucap syukur kepada Tuhan kalau Tuhan sungguh luar biasa baik menyertai dalam kehidupan kami. Terbukti Tuhan, pada pagi hari ini kami datang dalam ibadah sekolah minggu kami. Kami rindu untuk kami boleh memuliakan nama Tuhan, kami menaikkan setiap doa kami, dan bahkan kami juga rindu kami boleh dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu yang boleh menolong setiap kami. Hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa, haleluya, amin. Oke adik-adik, masih semangat untuk memuji nama Tuhan? Masih dong. Nah kita akan mengangkat pujian kembali. Kita katakan KASIH. Kasih itu sabar, tidak lekas marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Kita angkat sekali lagi KASIH. KASIH, KASIH, kasih
kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah. Sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah. Sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Oke adik-adik, kita persiapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Alkitabnya dipersiapkan, kita dengarkan baik-baik ya. Oke. Selamat pagi adik-adik semua. Hari Minggu ini balik lagi sama Lause. Kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Sebenarnya ini lebih ke arah renungan singkat. Oke, sebelum kita memulai firman Tuhan, adik-adik boleh ke kamar mandi dulu, boleh siapin diri dulu, siapin Alkitab, supaya nanti ketika sudah selesai berdoa, kita membaca Alkitab, adik-adik bisa bacanya langsung, nggak usah cari-cari dulu. Nah, oke, kalau udah siap, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, penyertaan-Mu hari ini. Engkau telah memimpin kami dari pujian tadi sehingga sekarang ini kami sedang mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang tolong kami agar kami dapat mengerti, mendengarkan firman-Mu, dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik semua. Nah, ambil Alkitab tadi yang udah kita siapin. Kita mau buka Alkitab kita dari Galatia 6 ayat 2. Nah, ini ayatnya cuma 1 dan gampang banget. Oke, pendek. Oke, sekarang coba dibuka ya. Oke, Lause mau bacain dari Galatia 6 ayat 2. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Oke. Nah, Lause mau nanya nih awal-awal. Nah, adik-adik semua di sini pernah nggak sih diminta tolong sama orang tua buat ngambil kayak belanjaan, ambil barang sama papa mamanya? Nah, adik-adik mau nggak sih, atau cuma diem aja, atau biar aja saudara lain aja yang ngambilin deh, nggak mau ngambilin deh, diem aja gitu? Atau enggak, pernah nggak sih ada teman-teman adik-adik semua di rumah atau yang ada di sekolah, pas dulu nih di sekolah, nah temennya ada yang jatuh atau ada yang butuh sesuatu dan mau pinjem dari adik-adik semua. Nah, pada pinjemin nggak nih? Dan alasannya kenapa sih mau pinjemin buat temen-temennya? Nah, kalau misalkan kita minjemin, sebenarnya tujuannya mau apa sih? Apakah karena kita, nanti kalau kita bantuin papa mama, nanti bakal dikasih hadiah nih, bakal dikasih makanan yang enak, atau bakal diberikan uang lebih? Atau enggak, ketika kita bantuin temen, nanti temen pada saat kita butuh bantuan, temennya bakal bantuin kita. Kayak gitu nggak sih sebenarnya? Nah, dari ayat yang tadi udah kita baca di Galatia 6 ayat 2, Tuhan tuh sudah ingatkan kita kalau Tuhan itu mengajarkan kita untuk saling membantu, menolong antara manusia, yaitu teman-teman kita, orang tua kita, dan orang yang lain yang nggak kita kenal pun juga boleh kita tolong. Nah, coba deh adik-adik bayangin semua, misalkan ya, oke, tadi kan contohnya kita diminta tolong sama orang tua. Nah, bayangin posisi orang tua kita kalau misalkan kita minta tolong, misalkan mereka minta tolong dan kita nggak bantuin, pasti sedih banget dong. Pasti kita
sedih, kenapa sih kok nggak mau ditolong padahal kan lagi butuh bantuan. Nah, itu juga harus kita harus juga ngelihat dari sisi orang itu. Pasti sedih, pasti adik-adik yang kalau misalkan minta tolong dan nggak dibantu sama temennya atau sama saudaranya, pasti sangat sedih dan kecewa. Padahal kan adik semua kan lagi butuh bantuan banget ketika minta tolong itu. Nah, dan juga kita boleh nggak sih menolong orang supaya nanti bakal ditolong lagi sama orang itu ketika kita minta bantuan? Sebenarnya nggak boleh ya seperti itu. Nah, kita tuh meminta bantuan karena kita tuh sesama manusia tuh saling membutuhkan, dan Tuhan tuh udah ajarkan kita untuk saling tolong menolong dalam kesusahan. Sebenarnya nggak boleh alasannya karena nanti bakal kita minta tolong dan supaya nanti dibantuin. Sebenarnya nggak boleh gitu ya adik-adik semua. Nah, kita juga meskipun kita masih kecil, kita bisa bantuin teman-teman kita itu sesuai dengan kemampuan kita ya. Kalau kita nggak bisa ya kita bisa bilang kalau kita nggak bisa bantu, kita bisa bantu sesuai dengan apa yang bisa kita lakukan. Nah, ketika kita saling menolong juga, nah itu tuh artinya kita mengasihi orang itu, dan Tuhan dari awal sudah mengasihi kita, dan sehingga kita ya mengasihi orang lain juga dengan membalasnya gitu. Nah, satu hal lagi, kalau ketika kita menolong orang lain, biasa sih kalau Lause sih ada rasa senang ya, rasa bahagia ketika kita menolong orang lain. Nah, itu tuh hal yang sangat wajar sih, ketika kita menolong orang tuh rasanya senang dan sukacita. Nah, sebenarnya cerita udah sampai sana, tapi Lause mau kasih satu kesaksian. Lause pernah ditolong orang lain ketika Lause masih kecil, ketika lagi banjir awal-awal tahun 2000-an. Nah, di tahun 2000-an itu rumah Lause kebanjiran dan lumayan tinggi juga. Lause masih kecil tahun itu, dan ada papa Lause, mama Lause, dan adik Lause. Nah, ketika kejadian itu kita bisa dibilang mau ke tempat saudara, dan ketika kita mau ke tempat saudara, kita harus pergi dari satu tempat ke tempat lain untuk supaya saudara kita bisa jemput kita di tempat itu. Nah, kita jalan ke satu tempat dan kita jalan kaki pada saat itu. Nah, yang hebatnya kuasa Tuhan nih, tiba-tiba banget ada orang yang lagi kita jalan, kita nih udah lewatin tempat yang udah banjir, dan kita udah sedang jalan di tempat yang nggak banjir, lagi ke satu tempat gitulah intinya. Maksudnya juga lupa mau kemana itu, soalnya masih kecil. Nah, ketika kita sedang jalan di jalan, nah tiba-tiba ada orang yang nggak kita kenal sama sekali, ada orang yang mau memberikan tumpangan kita supaya kita bisa masuk ke mobilnya, nunggu di rumahnya, bisa tidur dulu di rumahnya untuk beristirahat. Padahal kita nggak kenal sama sekali sama orang itu. Hebatnya, luar biasanya itu. Jadi kita sekeluarga berempat datang ke tempat itu, datang ke rumah seseorang ini. Langsung juga nggak tahu sih namanya siapa. Ini emang serandom itu orangnya. Tiba-tiba ada orang yang nggak kita kenal gitu. Kita datang ke tempat dia, kita diberikan makanan, kita diberikan tempat tidur untuk tidur beristirahat. Nah, kita terus sorenya langsung kita dijemput oleh saudara kita untuk tinggal di tempat saudara kita sementara ketika banjir. Nah, di sini pada saat Lause masih kecil, Lause nggak ngerti nih maksudnya apa. Lause iya aja, ikut aja. Ketika Lause sudah agak besar, Lause baru kepikiran, oh ini artinya ada orang yang baik sekali nih. Tuhan membantu kita melalui orang itu, dan orang itu nggak kenal sama kita sama sekali gitu. Hebatnya seperti itu. Ya itulah hal yang perlu kita contoh juga untuk saling menolong orang lain. Mau orang yang kita kenal, mau orang yang nggak kita kenal juga, tapi kita akan membantu orang sesuai dengan kemampuan kita juga ya. Oke,
sampai segitu aja renungan pada hari ini. Kesimpulannya, Tuhan sudah mengajarkan kita untuk saling tolong menolong satu sama lain dalam menanggung beban kita. Nah, kita juga dapat menolong orang lain gitu. Kita dapat meminta tolong dan kita dapat menolong orang lain itu juga. Mari kita saling menolong satu sama lain ya. Nah, lalu ada ayat hafalan nih dari ayat yang sudah kita baca tadi, yaitu dari Galatia 6 ayat 2. Langsung baca sekali lagi ya. Galatia 6 ayat 2 adalah, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Oke, ditunggu ayat hafalannya. Mari kita berdoa sebelum melanjutkan kegiatan berikutnya. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau telah mengajarkan kami untuk saling menolong satu sama lain, karena kami saling membutuhkan ya Tuhan. Tuhan yang berikan sifat ini yang dapat tumbuh di dalam diri kita, sehingga kami dapat menolong satu sama lain ya Tuhan. Maupun kita masih kecil, kita belajar untuk menolong satu sama lain Tuhan, sesuai dengan kemampuan kita. Tuhan, berkati kami. Sebentar lagi kami akan melanjutkan ibadah kami, agar kami berdoa agar ibadah kami dapat memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, gimana tadi adik-adik firman Tuhannya? Ya, semoga firman Tuhan boleh memberkati kita dan adik-adik mampu melakukannya di dalam kehidupan kita. Oke adik-adik, kita akan mengangkat pujian kembali. Kita mau katakan, Yesus pokok dan kitalah caranya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Kita angkat sekali lagi, Yesus pokok dan kitalah caranya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus
tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Adik-adik yang dikasih dalam nama Tuhan, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini dengan kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Adik-adik, ibadah sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. God bless. Bye-bye.